di Jakarta lebih ke sentralnya ya, sentral industri. Mereka lebih berkembang, maksudnya DJ guest DJ-nya lebih bervariatif, apalagi internasional DJ-nya. Cuman khususnya buat di Jogja, mungkin kekuatannya adalah orang-orangnya yang open mind. Jadi mereka bisa menerima segala jenis musik tanpa genre ini, genre itu. Tadi mereka memang datang buat bener-bener buat party, dan mereka tahu cara menikmati party itu seperti apa. Tapi bukan berarti saya bilang Jakarta nggak bisa, nggak. Cuman aku lihat beberapa party yang notabene guest DJ-nya internasional pun tidak begitu rame atau orang kurang antusias buat hadir di acara tersebut. Secara tidak langsung sih pasti yang namanya daerah akan melihat ke pusat seperti atau ke Jakarta seperti apa yang terjadi, partinya seperti apa yang lagi rame, yang lagi heboh, yang lagi didemeni. Cuman seiring berjalannya waktu, sepertinya Jogja bisa memposisikan diri sendiri, dalam arti banyak DJ yang akhirnya masih mampu bertahan tanpa ikut arus sana sini atau ikut tren itu, tren ini. Jadi aku lihat di Jogja sih lebih berkembang ke arah akhirnya mereka mempunyai gaya tersendiri dibanding Jakarta atau daerah lain. Aku rasa sih VJ sangat-sangat bermanfaat atau sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah party, baik itu party di dalam klub atau outdoor party, karena selain kita menikmati musik atau yang lain, tapi secara visual kita juga akan mendapatkan sebuah suguhan visual yang sangat dibutuhkan dalam sebuah party. Karena kalau aku bilang sih VJ, DJ dalam sebuah party itu jadi suatu kebutuhan, suatu rangkaian performance yang memang kehadirannya memang sebetulnya secara party itu harus selalu ada. Cepat atau lambat itu akan terjadi bahwa beberapa DJ atau produser Indonesia secara globally secara internasional akan bangkit satu persatu, tumbuh satu persatu. Sebetulnya tren itu udah terlihat, cuman perkembangannya masih sejauh hanya ke beberapa orang itu, hanya ke beberapa DJ atau beberapa produser yang mungkin menurut gua mereka harus mulai menjalin komunikasi atau hubungan sama label luar atau kerjasama dengan luar atau apapun bentuknya. Yang penting tujuannya buat membuat Indonesia itu akan lebih terlihat buat internasional. Dengan banyaknya DJ sekarang itu sebetulnya sesuatu yang membanggakan atau suatu bentuk progres yang bakalan ke arah yang lebih bagus. Cuman dengan satu catatan bahwa mereka yang muda ini tidak cepat puas dan tidak tampil seadanya, atau yang aku lihat sih sekarang banyak setiap tahun bermunculan puluhan DJ, cuman yang bertahan atau hasilnya dia jadi bagus itu hanya 1-2 gelintir orang yang memang menekuninya secara serius, belajarnya secara serius. Yang lain kalau aku lihat sih hanya sekedar coba-coba atau ikut tren. Mereka kurang cukup serius di dalam industri itu, jadi mereka cepat puas, yang sekedar bisa nge-make lagu buat mereka udah cukup. Kalau menurutku sih Hugos hadir di Jogja sekitar 7-8 tahun yang lalu. Kalau aku lihat Hugos masuk ke Jogja itu adalah mereka bawa tren entertainment atau tren cafe yang memang benar-benar berbeda dari kafe-kafe yang pernah ada di Jogja. Hampir kita pergi ke semua tempat kafe di Jogja ini
kalau aku bilang hampir beberapa isian atau event atau cara mereka menjalankan atau mengelola klub atau kafe itu banyak sekali yang mengadopsi Hugos. Hanya mereka pandai mengembangkan sehingga itu menjadi sesuatu seperti sesuatu yang baru. Embassy-nya sendiri sih positioningnya sekarang satu-satunya klub yang memang nampilin cuman DJ tanpa ada live music. Aku bilang sih Embassy bagus. Dalam arti Embassy ini dibangun kan karena ngelihat tren yang terjadi di Jogja mulai dengan outdoor party tahun 2003 dan sampai 2004, sehingga timbullah adalah dibangunlah Embassy. Cuman sampai sekarang pun aku pikir masih bagus, dalam arti mereka ngasih porsi buat yang lokal talent juga, buat nasional juga, ya buat internasional juga. Kalau secara klub sih ya sekarang klub yang terbaik, dari mulai musik, sound atau yang lainnya sih kita berusaha selalu up to date, selalu menyuguhkan sesuatu yang berbeda, tren-tren baru. Mungkin kalau semua orang di Jogja udah tahu lah, mereka mau nikmatin musik DJ yang main mereka harus kemana, mereka pasti tahu, mereka pasti datang ke Embassy karena memang beda dari tempat lain dan memang kita punya kualitas yang berbeda dari tempat lain juga. Sejauh aku kerja hampir 15 tahun sih, banyak hal yang udah tercapai. Berangkat berawal dari mungkin sebuah omongan, sebuah angan-angan, sebuah obrolan yang kok kayaknya kita bikin party seperti ini kayaknya keren. Kita bikin outdoor, kita bikin pool party, sampai kita coba bikin party yang sore dari jam 5 sampai jam 11 malam. Dan hampir semua party yang kita angan-angan dulu kita berhasil mewujudkan. Mungkin cuma satu yang belum terwujud. Aku pengen di pantai udah, di candi udah, di Kaliurang sudah. Hampir objek wisata yang penting di Jogja kita udah bikin outdoor. Mungkin ke depan aku satu lagi yang mungkin simple tapi kayaknya sesuatu yang baru dan bakalan pertama di Jogja, yaitu juga semoga bisa terwujud ke rooftop party. Jadi party di atas gedung bertingkat di outdoornya. Yang belum gua capai itu, tapi yang gua udah capai banyak sekali. Cuman yang paling puas kayaknya ngerjain Volcano High dengan guest DJ-nya Solar Stone. Itu kita tutup jam 2 sudah ada sekitar jam 10 malam itu sekitar sudah ada 2000 pengunjung. Sampai tutup kita hitung semuanya hampir 10.000 pengunjung. Buat kelas Jogja itu sangat-sangat fantastis angka seperti itu. Hello Asia, my name Ucok from Embassy Yogyakarta. You are watching dansignal.com.